untuk kompak. Selamat pagi. Tepuk semangat. Oke, saya bertanya-tanya, Bu, nah cina Sabtu tersenang. Bu, nah cina Sabtu bernampar ayah naon. Nah, kalian pasti bertanya-tanya. Hari ini lihat di depan sudah ada percobaan. Nah, dengarkan dulu. Hari ini Bu Dede akan menyampaikan tentang sosialisasi CTPS. Ada yang tahu nggak CTPS apa? Ada yang tahu nggak? Waktu tahun kemarin, waktu lagi COVID, 2 tahun yang lalu pernah ada yang ikutan kalau nggak salah sama Bu Desya di kelasnya, di kelas bawah, mengikuti Zoom. Ayo tentang CTPS. Bu, kenapa harus pakai sabun? Karena nanti ada perbedaannya. Yang cuci tangan pakai sabun, cuci tangan pakai air saja, dan tidak cuci tangan sama sekali. Mana yang lebih bagus? Cuci tangan pakai sabun. Betul nggak kalian suka cuci tangan pakai sabun? Nah, coba kalau misalkan sudah apa? Sudah BAB atau sudah buang air besar, sok cuci tangan pakai sabun nggak? Bohong. Harus. Kalau setelah kita dari air, setelah kita bersih-bersih, harus cuci tangannya pakai sabun. Kenapa? Karena di tangan itu banyak bakteri, apalagi kalian sudah main-main bola, nyepang-nyepang sepatu kotor. Nah, kalau tidak cuci tangan, berarti nanti si tangan itu banyak bakterinya, dan itu akan menimbulkan apa? Akan menimbulkan penyakit. Sekali lagi, CTPS itu apa? Ulangi lagi, CTPS itu apa? Cuci tangan pakai sabun. Untuk selengkapnya akan disampaikan sama Bu Dede. Silakan Bu Dede. Jangan dimasukkan ke dalam ember atau jangan dicolak-colak sini. Itu kurang bersih ya. Nah, jadi sebaiknya cari keran, buka kerannya. Nah, jadi memakai air di sini ada 6 langkah. 6 langkah tepat mencuci tangan. Coba Bu Is, apa saja yang 6 langkah itu? Yang ke-1, basahi. Betul. Ya, basahi dulu tangannya pakai air. Pakai air dulu. Pakai air. Basahi tangan, lalu sabunnya dimasukkan diteteskan ya sabunnya. Kalau yang sabun cair bisa diteteskan ke tangan. Untuk sabunnya, sebentar Bu Dede. Untuk sabunnya diusahakan sabunnya sabun cair. Nah, Bu, kena sabun cair karena kalau sabun batangan atau sabun yang biasa yang padat itu biasanya dipegang sama semua orang, betul? Nah, jadi nanti bakterinya bukan bersih tapi malah pindah-pindah ke tangan-tangan yang lain. Diusahakan ketika mencuci tangan pakai sabunnya harus pakai sabun cair. Sabun cair. Tadi yang pertama itu membasuh tangan dulu dengan menggunakan air yang mengalir. Jadi tekannya dikobok-kobok. Nah, sama gayung, kobok-kobok. Tidak bisa seperti itu kalau cuci tangan yang betul. Ya, betul, tidak akan bersih. Selanjutnya, Bu, basahi tangan, gosok sabun pada telapak tangan. Jadi diteteskan ke telapak tangan. Lalu telapak tangan secara lembut dengan arah memutar. Begini mungkin ya. Itu kita putar begini ya. Nah, begini ya caranya. Jadi bukan asal begini, tidak. Jadi diputar. Itu yang pertama. Nah, sekarang punggungnya juga. Punggungnya digosok-gosok. Arahnya kemana gosoknya? Ke depan ya. Masukkan ke dalam ini sela-sela. Masukkan ke dalam sela-sela ini si jari yang kanan ke sini, lalu nanti yang ini ke sini. Itu langkah yang terkenging huraiwai atuh. Itu langkah yang kedua. Sekarang langkah yang ketiga. Sekarang yang ketiga, lihat lagi ke depan semuanya. Nanti diikutin bagaimana cara-cara cuci tangan pakai sabun yang betul. Yang ketiga,
Gosok sela-sela jari tangan hingga bersih. Coba mana sela-sela jari? Cik, sela-sela jari yang bagaimana? Yang mana? Nah biasanya kalau kalian mencuci tangan itu sela-sela jarinya suka dilewat. Dalam berwudu pun sela-sela jari itu harus dibersihkan, tidak boleh dilewat. Nah ini juga sudah bagus. Ini begitu ya. Sekarang yang keempat, bersihkan ujung jari secara bergantian dengan posisi saling mengunci. Nah ini ujung jari ya, sama ujung jari. Nah begini ya, dikunci. Ini dikunci kan nggak bisa apa? Nggak bisa ngebuka. Iya, nggak bisa ngebuka. Nah ini caranya ya. Yang keempat mengunci. Sekarang yang kelima, gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. Mana ibu jari? Ibu jari teh? Nah ini ibu jari itu jempol. Lalu tempelkan di sini. Ya. Oh ya diputar. Lupa ini. Jempol jari. Ya, ini diputar. Dikepe jempolnya ku tangan sebaliknya. Kalau tangan kanan berarti pakai tangan kiri. Sama aja. Ya kebel ya. Lalu sebaliknya, yang kiri sama yang kanan. Begini ya, diputar ibu jari, diputar-putar begini supaya bersih. Itu yang kelima. Sekarang yang keenam, gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. 6 saya. Kalian kita tangannya gini, yang satunya namprak. Coba yang satunya namprak. Nah, Ini ujungnya diputar-putar ya. Nanti sebaliknya. Sekarang yang kiri, begini lagi, putar-putar. Ini ujung jari namanya ya. Jadi putar, terus diputar-putar sampai bersih. Jadi cuci tangan itu tidak hanya cuci tangan gerges gedebung. Serang gerges gedebung? Asal-asalan, cepat-cepat. Jadi cuci tangan itu harus memperhatikan 6 langkah yang tadi Bu Dede sudah sampaikan. Ibu punya ininya apa namanya singkatannya biar kaliannya ingat ya. Nih ada 6 langkah, dengarkan. Tepung, sela, ciput-put namanya. Apa cenah? Tepung, sela, ciput-put. Itu ada kepanjangannya. Cucinya telapak tangan. Bersihkan sampai bersih. Terus pung tadi apa pung? Punggung tangan. Punggung tangannya dibersihkan juga setelah telapak tangan. Terus punggung tangan kaliannya harus dibersihkan. Tepung, sela. Kalau sela apa? Sela jari, bukan sela itu kelas 4. Sela jari kalian. Tepung sela tuh. Telapak tangan. Gosok-gosok telapak tangan, diikutin. Terus punggung tangan. Punggung digosok-gosok sampai bersih, digosok-gosok. Sela, sekarang sela jari. Sela jari digosok-gosok. Pakai tangan yang ini. Nih, tangan kanan ke tangan kiri, gosok-gosok sampai bersih. Sama, dari atas ke bawah ngegosoknya ya. Jangan dari bawah ke atas. Kenapa harus dari bawah dari atas ke bawah? Biar nanti airnya turun ke bawah, tidak ke sini lagi, jadi kayak kotor deh. Apalagi kalau pakai sabun ya. Gosok-gosok, tepung, sela. Terus apa lagi tadi? Ciput-put. Kalau ci apa ya tadi yang keempat ya Bu? Yang keempat ci, ngunci. Nih, ngunci. Jadi gini-gini nih, kalau kalian cuci tangan itu digini-gini, bukan gampang cepet gitu aja gini, digini-gini dulu. Tadi sudah ada 4 langkah ya. Tepung, sela, ci. Satu lagi. Put apa? Putar-putar, jempol putar. Tuh, jempol putar. Satu lagi, jempol putar. Nah, nih, dicucinya diputar-putar. Ada satu lagi put yang diputar-putar. Putar. Tuh, ujung jari dikekan ke sini, diputar-putar. Putar-putar, putar-putar. Satu lagi, ke sini juga sama. Nih, putar-putar. Jadi ulangi lagi, 6 langkah cuci tangan pakai sabun itu apa saja? Tepung, sela, ciput. Ulangi lagi. Tepung, sela, ciput. Jari, ci, kunci.
kalian cuci tangan pakai sabun, si jempol sok tinggalan biasanya, ya. Jadi cuci gini-gini aja, si jempolnya nggak kena. Biasanya kayak gini. Air yang mengalir makanan. Nah, kalian dapat berpindah ke teman melalui bersin ya. Makanya kalian kalau bersin nggak boleh nggak begini, harus ditutup supaya tidak temannya tidak pindah ke teman yang lain. Yang kedua, ketika bersihin kalian kalau mau tutup pakai tangan tutup. Iya. Apalagi saya gini, ibu bersihin haji di depan si Rizky, itu tidak sopan juga dan akan menimbulkan apa? Penyakit juga. Nanti si bersihnya itu kena ke Rizky, nanti Rizkynya bisa flu juga nantinya. Jadi ketika kalian mau bersihin, tutup pakai tangan atau gini. Ketika kalian tutup pakai tangan pakai ini, berarti ini harus dicuci atau enggak gini aja. Setiap mau bersihin ya, kayaknya ngajakan lah, mau misalkan menuju bersihin, kalian haji, balik ke teman, nggak boleh kayak ke gitu. teman. Ya karena itu Kan ada virusnya, nanti nempel ke berpindah ke teman ya. Jadi si kumannya itu akan pindah. Yang kedua, makanan yang tidak diolah dengan baik. Nah, contohnya apa makanan yang tidak diolah? Contohnya sayuran nih, sayuran. Kalian suka ada yang makan lalap-lalapan? Suka? Nah, harus dicuci dulu ya. Kalau tidak direbus, direbus ya. Kalau pengolahnya tidak baik, nah di situ ada kumannya. Kalian punya hewan peliharaan, contohnya tadi kucing, kelinci. Nah itu bisa bisa menular ke kita ya. Makanya harus hati-hati. Kalau sudah megang hewan itu harus cepat cuci tangan. Sekarang yang keempat, cairan tubuh dan kotoran manusia. Apa itu cairan tubuh atau kotoran? Contohnya kencing, ya, atau BAB itu kotoran kan? Nah itu harus hati-hati kencing. Misalkan kalian nih kencing ke WC, tidak dibanjur, ya, lalu pergi, udah terasa bau kemana-mana. Itu kan yang baunya itu bisa apa kehirup sama teman yang lain. Ya, jadi kotorannya juga. Pernah ibu lihat pas ibu ke WC ada yang BAB tapi tidak diguyur. Nah itu nggak boleh ibu. Itu ada kotoran. Nanti kalau ada teman kalian yang ke WC. sabuk empat, sabuk empat, sabuk empat, sabuk empat, sabuk lima, sabuk lima, sabuk lima, sabuk lima 3 kali. Tepuk tangan buat semuanya biar konsentrasi kalian. Masih konsentrasi? Konsentrasi. Oke, ada pertanyaan ya. Ada hadiahnya. Ada 5 pertanyaan. Apa kepanjangan dari CTPS? Putri. Putri. Tong di waktu saya langsung ke rugi kalian. Apa Putri? CTPS kepanjangan dari apa? Cuci tangan pakai sabun. Betul nggak? Betul. Kemudian deh tuh dikasih pin. Ya, dipakai ya. Sana Spiderman dipakai. Pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua, sebutkan, kan tadi ada 7 langkah, 7 langkah cuci tangan, 6 langkah cuci tangan. Sebutkan langkah cuci tangan 4 aja. Ini semua ada, ya. Oh, 4 ya. Tadi ada 6, ini disebutkannya 4. Apa saja? Tangga. Tangan. Sosla. Iya, putar-putar. Apa cina tadi teh? Telapak tangan, punggung tangan, terus teh apa tadi teh sela-sela sama putar-putar. Betul, itu ada 4 ya. Harusnya ada 6, tapi disuruhnya ada 4. Ada lagi 3 pertanyaan lagi. Sekarang perempuan dulu ya.
nanti laki-laki lagi. Perempuan dulu. Sebutkan waktu untuk mencuci tangan. Putri kelas 6. Hei, bangun. Tujuh waktunya apa saja? Putri yang apa berapa? Ada yang belum nggak apa-apa. Betul nggak? Kedengeran nggak tadi jawabannya? Ya, itu adalah waktu untuk mencuci tangan. Tidak apa-apa, tidak disebutkan semuanya juga, tapi asal mengerti dan paham saja. Sekarang laki-laki. Restu. Berapa lama minimal mencuci tangan yang baik? 20 detik. Ya, betul, 20 detik. Ada lagi, Bu? Ada. Kuman dapat berpindah dari satu orang ke orang lain melalui apa saja? Enggak, sudah lihat sama juru mata. Adi coba. Adi, kuman bisa menyebar melalui apa saja? Mesin. Sentuhan hewan contohnya kucing ya. Terus kalau megang kucing terus setelah melakukan apa ketika harus mencuci tangan itu nanti kumannya akan menyebar setelah apa? Kalau di air buang air besar ya. setelah buang air kecil, Terus setelah megang apa kuman bisa berpindah lagi? main bola. Boleh. Ya, memegang bola itu termasuk benda. Betul. Terima kasih Aldi. Sudah ya Bu ya? Nah, sudah habis. Terima kasih semuanya sudah mendengarkan. Nah, sekarang ini saya gimana? Diisi nanti di rumah ya selama 1 bulan. Nah, sebulan, tetapi yang 1 minggu jeda dulu ya. Yang diisi adalah minggu pertama, minggu kedua langsung jeda, seminggu langsung isi yang ketiga. Nanti dikumpulkan ini ya setelah beres. Caranya Minggu keberapa yang nggak diisi? minggu ketiga. Ke-1, kedua, ketiga tidak, langsung minggu keempat. Nah, di sini ibu jangan baca selesai. Kulit ini harus kalian isi selama 1 bulan penuh. Nah, kebetulan hari Senin itu kita sekarang hari Senin ya Bu ya, sudah mulai masuk ke Oktober. Ini ada 3 minggu. Untuk minggu ke-1, minggu kedua kalian diisi disilang ya Bu, di checklist. Ya, diisi minggu ke-1, minggu kedua. Minggu ketiganya jangan ada yang isi. Dikosongkan ya. Nah, dikosongkan. Terus ini Bu yang dibawa buat apa? Buat minggu yang terakhir. Minggu terakhir, karena 1 bulan itu ada berapa minggu? Ada 4 minggu, berarti yang isinya hanya 3 minggu. Di sini ditulis sama kalian nanti nama kalian sendiri. Di sini lagi ada tanda tangan orang tua, berarti ini harus dilihatkan ke orang tua kalian masing-masing. Ya, nih sekarang ininya siswa dan orang tua. Apa itu? Oh ini, cuci tangan pakai sabun dan air mengalir terbukti ampuh menghentikan penularan penyakit. Ini adalah catatan harian untuk membantu memantau praktek CTPS pada 7 waktu penting setiap harinya. Berikan tanda centang, terang centang, checklist. Setiap kali kamu mencuci tangan, ya berarti ketika kamu dari pulang sekolah cuci tangan berarti checklist, ya. Terus Kalau tidak cuci tangan jangan di checklist ya. Ya, kayaknya kalau di checklist berarti tidak jujur kalian. Ini harus jujur. Misinya ya sesuai
banyak. Jadi dibaca sesuai dengan gambar yang ada di atasnya. Di sini ada sebelum memegang dan menyajikan makanan. Di sini kalian baca. Kalau kalian melaksanakannya berarti di checklist. Kalian harus jujur. Kalau misalnya nggak cuci tangan juga tidak apa-apa, nggak usah di checklist atau jadi silang saja. Gitu sepertinya ya. Cuci tangan, tapi di checklist jangan. Kosongkan saja kalau tidak. Ya Ya. tidak apa-apa. Ini kan menguji kejujuran kalian ya. Ini nanti formulirnya akan dibagikan ke tiap kelas. Jadi ada yang kebagian, ada yang enggak ya Bu? Ada berapa? Alhamdulillah sekolah kami SD Negeri Budi Asih hari ini sudah melakukan sosialisasi cuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Terima kasih kepada Bu Dede dan Bu Isma yang sudah menjadi narasumber kami hari ini. Semoga apa yang disampaikan bisa dilaksanakan oleh para siswa kami. Terutama jangan lupa 6 langkah cuci tangan pakai sabun dan air mengalir, dan juga paling tidak 20 detik ya Bu Dede ya harus cuci tangan. Dan anak-anak hari ini mereka selanjutnya mendapatkan tugas untuk mengisi formulir, menjawab dengan jujur bahwa mereka telah melakukan cuci tangan secara rutin di rumahnya, dan juga mereka insya Allah akan mendapatkan PIN sebagai apa Bu Dede tadi itu? Semacam penghargaan bahwa mereka menjadi pahlawan cuci tangan pakai air dan sabun secara benar dengan 6 langkah yang sudah disampaikan tadi. Demikian dari kami SD Negeri Budi Asih. Sampai jumpa lagi pada giat berikutnya. Assalamualaikum.